Shalom Bapak Ibu, selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur sekali kalau hari ini kita semua bisa ada di tempat ini dengan keadaan yang baik untuk kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini karena Tuhan memberkati setiap kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih dalam keadaan sehat, kami sungguh bersyukur sama Engkau Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang sama Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Allah kami, Allah di atas segala Allah, Allah yang setia, Allah yang sungguh luar biasa memberkati kami. Dan ini pujian kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu Tuhan Yesus. Karena berada dalam hadirat-Mu itu kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus cari itu Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ini pujian setiap kami Tuhan, ini hati kami yang merindukan Kau Tuhan. Kemuliaan
Boleh minta sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sampai namamu
setiamu, kan menyertai kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Kita yang paling dahsyat. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap Tuhan meninggikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap bersama-sama dengan saya boleh berkata amin. Boleh minta sorak-sorainya sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bertepuk-tepuk tangan bersama buat Tuhan kita. Bersama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat, menyaksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan adalah terangku. Yes Lord, aku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada-Ku, katakan tiada-Ku gentar, tiada-Ku gentar, sama denganmu dan aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang kami ingini Tuhan, yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada-Ku takut, tiada-Ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Boleh sama-sama angkat tangannya. Tuhan adalah terangku, katakan penuntun hidupku, Penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. tiada-Ku takut, tiada-Ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada-Ku takut, tiada-Ku gentar.
bersuka cita pagi hari ini? Bersuka cita, amin. Boleh lambaikan tangan ke kanan kirinya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Nyanyikan pujian senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka,
kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat momen yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama di tempat ini bisa meninggikan Engkau Tuhan. Menyatukan setiap hati kami, menyatukan suara kami Tuhan. Untuk mempersembahkan pujian yang indah buat Engkau Tuhan Yesus. Ini tiba saatnya Tuhan. Kami mau duduk diam di tempat ini Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia
Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, ini setiap kami buka hati kami Tuhan selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami saat ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Tentunya luar biasa. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ya, kita akan belajar dengan tema miliki pikiran yang kuat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang memiliki pikiran yang kuat. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang dibukakan oleh Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan, tapi pikiran kita belum dibuka oleh Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan, tapi pikiran kita masih tertutup. Ternyata pikiran kita ini harus dibuka. Tuhan Yesus sudah membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Tuhan Yesus sudah membuka pikiran kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Sebab ada satu statement atau pernyataan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Apa artinya? Saya sedang memikirkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara-saudaraku hari ini. Yang pasti kita semua hari ini ada di dalam pemikiran. Amin. Entah apa yang Anda pikirkan hari ini. Tetapi percayalah bahwa saya adalah apa yang saya pikirkan. Dan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya akan berikan contoh kehidupan seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Ibu ini sedang gelisah dan tidak bisa tidur beberapa hari memikirkan tentang anaknya. Anaknya akan pergi ke luar negeri dan anak itu akan pasti dan tentunya akan naik pesawat terbang. Dan ibunya gelisah beberapa hari dan tidak bisa tidur. Ibu ini sangat gelisah karena besok pagi anaknya harus sudah berangkat. Ya. Ibu ini tidak hanya memikirkan berapa jauhnya atau di mana anak ini akan tinggal di suatu tempat yang baru. Tapi juga memikirkan pesawat terbangnya, bagaimana anak ini kalau naik pesawat terbang. Ya. Ibu ini sebenarnya sudah datang kepada seorang hamba Tuhan dan meminta untuk konseling, meminta agar pendeta atau hamba Tuhan itu memberikan saran kepadanya. Dan hamba Tuhan itu sudah memberikan saran dan motivasi yang baik kepada ibu itu. Dan hamba Tuhan itu berkata, kalau ibu menghadapi hal-hal yang atau pikiran-pikiran yang negatif, ibu akan mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu akan muncul lebih lagi dengan merasa ketakutan. Ya. Jadi untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu, ibu harus berdoa dan berkata kepada Tuhan, minta kepada Tuhan dan berkata hal-hal yang positif. Dan minta Tuhan, jamahan Tuhan bahwa ibu atau doa ibu pasti Tuhan menolong dan pasti itu tidak akan terjadi dalam kehidupan anak ibu. Dan memang hal itu tidak terjadi. Anaknya selamat sampai tujuan.
Nah, apa yang kita lihat, saudara-saudara, bahwa kekuatan pikiran itu akan membentuk hidup seseorang. Apa yang orang itu pikirkan. Karena apa yang dipikirkan ibu itu adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Sehingga ibu ini tidak bisa tidur, sehingga hidupnya gelisah dalam beberapa hari. Dan akan akan mengganggu kesehatan bagi ibu tersebut. Kita akan rugi bila memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi kalau kita punya pikiran-pikiran yang positif, dan di dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti tidak akan terjadi. Suatu hari, akan saya berikan contoh lagi yang selanjutnya, bagaimana kita agar kita memiliki pikiran yang kuat. Ya. Mari kita mulai pikirkan hal-hal yang positif. Ya, saudara-saudara, di dalam Ayub 20 ayat 2 dan 3, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat ini berkata, oleh sebab pikiran-pikiranku mendorong aku. Garis bawahi pikiran-pikiranku mendorong aku. Artinya, bahwa pikiran-pikiran itu mempunyai kekuatan untuk mendorong seseorang untuk bersikap atau untuk berbuat sesuatu. Kalau pikiran itu negatif, maka bagaimana saya bisa menjatuhkan orang ini? Maka pikiran yang licik itu akan mendorong kita untuk berbuat jahat. Karena itu kita perlu menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran yang jahat. Mengapa? Karena kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan Tuhan mau pikiran-pikiran yang ada pada kita. Kalau kita punya pikiran kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, maka pikiran itu akan mendorong kita hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Sehingga ada banyak orang kalau mereka mengalami kecemasan, ketakutan, ya, ada banyak orang yang tidak sakit, tapi tahu-tahu mereka masuk rumah sakit. Ya. Karena apa? Mereka memikirkan kecemasan. Mereka hidup dikuasai dengan ketakutan. Ada contoh kehidupan yang lain, saudara-saudaraku, ketika mama saya datang ke dokter untuk memeriksakan sakitnya. Mama saya kena diabetes. Dan dokter itu berkata sama mama saya, ibu menderita sakit diabetes yang akut. Dan harus masuk rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Ketika itu juga mama saya sudah kehilangan semangat hidup. Mengapa? Karena mama saya berpikir yang negatif. Apalagi beberapa hari setelah masuk rumah sakit, dokter itu berkata lagi kepada mama saya, ibu harus diamputasi supaya penyakit ibu atau sakit ibu tidak menjalar kemana-mana. Pikiran mama saya bertambah gak karu-karuan dan kondisinya semakin drop oleh perkataan dokter tadi. Ya, mama saya tadinya masih sehat-sehat saja. Ya, ketika dia akan pergi ke dokter, dia masih bisa melakukan segala macam aktivitas pekerjaan rumah. Ya, dia dapat mengikuti persekutuan-persekutuan dan pada hari Minggu
dia masih mengikuti ibadah di hari Minggu. Namun apa dikata, pikiran mama saya sudah tidak bisa diubahkan lagi. Dalam pikirannya berkata, aku akan segera mati. Semakin hari semakin drop. Sampai akhirnya Bapa di surga memanggil dia. Nah, setiap kita ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, Ayub 20 ayat 2 dan 3 berkata, pikiranku mendorong aku. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ini yang harus kita ketahui. Saya ulangi. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini menceritakan ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi, murid-muridnya berteriak, hantu. Yesus yang ada bersama murid-muridnya ketika hidup di dunia, mereka mendengar tentang khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus mati dan lalu dia bangkit. Dan mereka berteriak hantu. Orang Kristen yang kalau pikirannya tidak dibuka, maka orang itu bisa bilang hantu. Melihat yang benar jadi salah. Dan melihat yang salah bertambah salah. Ya, bukan itu maksudnya. Mengapa? Karena pikirannya belum dibuka oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa mereka tidak percaya dan melihat Yesus itu hantu? Karena pikiran mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus bilang, selama aku bersama-sama dengan kamu, bukankah aku berkata bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab bahwa anak manusia harus mati. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi pikiran murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti. Mereka tidak paham. Mereka belum sampai pikirannya ke sana. Maka ketika Yesus bangkit, mereka berkata, Yesus itu hantu. Lukas 24 ayat 45, mari kita akan baca bersama-sama. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita terlalu sering ketika kita duduk dengarkan firman Tuhan, tetapi apakah sudah terbuka pikiran kita? Atau belum terbuka pikiran kita? Halo saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Dan berbahaya, sangat berbahaya. Kalau pikiran kita belum dibuka oleh Tuhan, makanya jadi orang Kristen pikirannya harus berubah. Ayo kita berubah. Dan ketika kita tidak berubah, maka nasib kita pun tidak akan berubah. Mengapa? Karena perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter kita. Kalau karakter kita berubah, maka nasib kita pun berubah. Yang percaya katakan amin. Bagaimana karakter kita bisa berubah kalau pikiran kita tidak dibuka? Murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus dalam pelayanannya di bumi ini selama 3 tahun, mereka dengar firman Tuhan setiap kali Tuhan Yesus berkhotbah. Dan setiap Tuhan Yesus melayani, mereka juga mendengar firman Tuhan. Tetapi pikiran mereka
masih tertutup. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara-saudaraku agar pikiran kita dibuka oleh Tuhan kita. Amin. Ayo sama-sama kita lakukan tindakan iman kita. Mari kita taruh tangan kita di atas kepala kita. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakanlah pikiranku. Tuhan bukakanlah pikiranku. Amin. Amin. Kita buka pikiran kita. Kita harus buka pikiran kita. Ya. Dan kita harus lakukan dengan tindakan-tindakan iman percaya. Dan setiap kali minta kepada Tuhan, bukalah pikiranku ya Tuhan. Bagaimana kita membuka pikiran kita setiap hari? Pikirkanlah firman Tuhan. Tumpang tangan atas kepala kita sendiri bila kita mengalami kecemasan, kekhawatiran hidup, dan ketakutan akan masa depan kita. Karena banyak orang yang sakit, bukan karena sakit biasa-biasa saja, tapi karena mereka berpikir yang negatif-negatif, yang berlebihan, sehingga mereka sakit atau error, bahkan hilang ingatannya. Saya mau berpesan kepada kaum laki-laki, ya saya sering mengingatkan atau sharing bersama teman-teman saya laki-laki, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang paling banyak orang kena stroke adalah orang laki-laki. Mengapa? Ya, bapak-bapak harus hati-hati. Kenapa? Karena orang laki-laki itu pikirannya atau otaknya kecil dibandingkan dengan otak wanita. Ya, semuanya dipikir karena laki-laki itu hidupnya dipimpin oleh logika. Semua dipikir mulai kontrakan rumah, angsuran motor, ya, bagaimana nanti padahal anaknya masih umur 10 tahun, bagaimana anaknya nanti akan sekolah, SMA ataupun kuliah, ya dipikirkan semua. Berbeda dengan perempuan, otaknya yang lebih besar, tapi pikirannya kosong. Enggak ya, pikirannya enggak kosong. Ya, karena perempuan itu cenderung memakai perasaan. Lebih enak perempuan, saudara-saudara, dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan itu kalau punya masalah, dia sebentar menangis, dan sebentar lagi dia kalau sudah selesai menangisnya, maka pikirannya plong. Ya, hatinya sudah enggak apa-apa lagi, sudah senyum lagi. Ya, hatinya sudah plong. Perempuan itu, ya, kalau lagi ada masalah, dia sering kali curhat kepada teman-temannya, ya, curhat kepada sahabatnya lewat WA. Zaman sekarang ini WA, ya, lebih mudah untuk berkomunikasi dan sangat individual, ya, tidak tahu orang-orang lain, ya. Dan mereka curhat dengan lewat WA. Nah, WA itu atau perempuan itu akan menceritakan segala masalahnya dari A sampai Z, semuanya ditulis dan dicurhatkan kepada temannya. Dan temannya pun belum membaca dan belum melihat WA itu, maka sudah ditulis oleh temannya bahwa ya saya berdoa saja biar Tuhan memberikan kekuatan. Berdoa saja Tuhan pasti akan menolong. Walaupun WA-nya belum dibaca, tapi temannya atau sahabatnya sudah bisa menjawab seperti itu. Karena apa? Perempuan itu memakai perasaan. Kalau laki-laki itu memakai
logika, tidak pakai perasaan. Kalau ada laki-laki yang pakai perasaan, ya itu namanya setengah laki-laki. Jadi hati-hati ya bapak-bapak, ukuran otak laki-laki itu lebih kecil. Tetapi laki-laki itu semuanya dipikir. Jadi jangan sampai pikiranmu diisi dengan hal-hal yang negatif. Dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi bukalah pikiranmu ya untuk kau isi dengan firman Tuhan. Supaya apa yang kau pikirkan akan mendorong engkau untuk berbuat sesuatu yang positif. Tadi kita sudah baca di Ayub 20. Mengapa orang bisa membunuh? Mengapa orang bisa berbuat jahat? Karena pikiran mereka berbuat jahat. Pikiran kita, bila pikiran kita licik, maka kita akan punya pikiran yang licik. Ada banyak orang di sekitar kita yang hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan mereka mengizinkan semua pikirannya yang negatif itu masuk dalam otaknya. Saya mau katakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau penuh pikiran yang optimis, engkau bisa melewati masa depan. Ada masa depan yang penuh dengan harapan bersama Yesus Kristus. Karena apa yang kau pikirkan itu mengendalikan hidupmu. Amin. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang positif, menjadi orang yang dipimpin Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 22. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan hatinya menjadi degil, itu adalah orang-orang yang hidupnya yang tidak mengenal Tuhan. Pikirannya sia-sia. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, pikirannya berbeda dengan orang dunia. Karena itu orang yang hidup dalam Tuhan pikirannya sudah mengarah kepada pikiran Kristus. Karena kita adalah mengenal Kristus dan kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi pikiran Kristus itu ada pada kita. Jadi kita harus memilih pikiran Kristus. Ingat, setan pertama kali bekerja dalam pikiran kita. Setiap kali setan memanah pikiran-pikiran kita dengan sia-sia. Tapi kita harus memilih manakah yang boleh masuk dalam pikiran kita. Dan manakah yang tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Manakah yang tidak boleh masuk dalam pikiran kita? Ya, kita punya kuasa apa yang kita pikirkan. Saudara bisa memilih kalau setan datang membawa kecemasan dalam hidupmu,
ya, membawa kekhawatiran sampai pikiranmu kacau. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku enggak mau mikir yang sia-sia. Katakan seperti itu. Apa yang terjadi bila orang berpikiran negatif terhadap orang lain? Seringkali orang itu iri hati sama orang lain. Ya, tidak senang melihat orang lain sukses. Kepahitan terhadap orang lain. Sakit kok enggak sembuh-sembuh. Hidup kok rasanya hanya begini terus. Ya, orang yang begini gampang sakit. Mengapa? Karena tubuh kita memproduksi hormon-hormon yang negatif dan hormon tersebut akan menguasai pikiran dan tubuh kita. Ya, maaf, orang yang begini tidak akan bisa berumur panjang. Ya, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kita bisa memilih dan menentukan apa yang harus kita pikirkan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini ada dalam kendalinya Tuhan. Mengapa kita masih berpikir yang negatif? Saudara, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ayo kita pikirkan yang baik. Kalau saudara mau hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Berpikir yang positif dan menjadi manusia yang positif. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Janji Tuhan pada kita, jika kita memikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Akan menyertai hidup kita. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara-saudara? Mari kita hari ini, kita akan koreksi pikiran kita. Kalau ada pikiran kita yang jahat, bagaimana? Saya akan menjatuhkan orang itu. Ya. Bagaimana kalau ada pikiran yang pahit sama orang? Bagaimana kalau kita masih iri kepada kesuksesan orang lain? Ya, mari kita buang jauh-jauh pikiran tersebut. Agar hidup kita mendapatkan perkenanan kepada Tuhan. Ya. Mengapa? Karena ingat, hidup kita ini ada prinsip tabur tuai. Kalau engkau menabur buruk, pasti engkau menuai yang buruk. Tapi bila engkau merancangkan kejahatan terhadap orang lain, engkau sendiri akan menuai rancangan kejahatan dalam hidupmu. Mari kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Jika kita mau jadi hidup dalam perkenanan Tuhan, saya percaya kita akan hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau telah mengajar pada setiap kami untuk memiliki pikiran yang kuat. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Karena Engkau sendiri telah mengajarkannya pada kami. Karena Engkau sendiri Tuhan yang telah membukakan pikiran kami. Agar kami mengerti akan kitab suci, akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, agar hidup kami menjadi
positif dan memiliki pikiran yang positif. Semua Tuhan telah Kau ajarkan, semua telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau semua Kau telah memberkati kami dengan dahsyat dan ajaib. Hamba-Mu akan berhenti berbicara Tuhan, namun hamba akan berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, buat keluarganya, buat semua kehidupannya secara pribadi. Tuhan Kau akan menolong, Tuhan Kau akan menyertai, Tuhan akan berikan hikmat, akal budi, Tuhan akan menambahkan dengan urapan kuasa yang baru, dengan pengertian yang baru, dan lebih dahsyat lagi dalam setiap pengajarannya, dalam setiap firman yang akan disampaikannya. Berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan, dan berkatilah semua staf-staf gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa buat semua umat Tuhan di tempat ini. Apapun keadaan mereka dan dimanapun keadaan mereka berada, Tuhan Kau akan menolong, Tuhan Kau akan menyertai, Tuhan akan bukakan pikiran mereka dengan kebenaran firman-Mu. Dan Kau akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka. Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.